Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan para Bapa di surga, dan kami ini juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan didik dan mengajar menuntut hidup kami, dan kami juga boleh menyatakan doa syafaat kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Lukas pasal 8 ayat pertama sampai ayat 3. Perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 murid Yesus bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana isi Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan percayaan. Puji Tuhan, suatu mutiara kita yang terdapat di pagi. Sering orang mengecilkan wanita, sering orang menghina wanita seperti wanita tidak berguna. Tapi ayat ini yang kita baca, ternyata wanita itu pribadi-pribadi yang sangat berguna bagi Yesus. Di mana itu sangat berguna? Ternyata yang dapat uang dari suami atau bekerja dengan berkat-berkat yang ada selain batu matangga, dia tidak lupa dengan kekayaan atau berkat yang diberikan digunakan buat melayani Tuhan. Bukan saja melayani Tuhan, tetapi juga melayani rombongan Yesus. Dia cukup banyak biaya yang dikeluarkan oleh perempuan-perempuan dengan kekayaan yang didapat dari Tuhan. Sebagaimana pada ayat 3, Yohana isi Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ternyata wanita itu tidak diberkati oleh Tuhan, dia tidak foya-foya. Dan berkat-berkat yang diberikan dari Tuhan dia tidak sia-siakan, tapi digunakan untuk melayani. Pagi ini kita ingat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selain batu matangga, selain batu hidup keluarga kita, tapi jangan lupa ada berkat-berkat yang digunakan buat pelayanan. Sebab pelayanan tidak lepas dari Tuhan. Di dunia, kecuali di surga, di dunia masih membutuhkan Tuhan. Maka dengan uang atau kekayaan yang dimiliki perempuan ini atau saudara hari ini, gunakan untuk hormat pelayanan. Seperti firman Allah berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik makan minum semuanya harus dilakukan untuk memuliakan yang tidak salah. Kalau saudara diberkati Tuhan, uang itu bukan dipakai untuk yang tidak, tapi dipakai semua untuk kemuliaan Tuhan. Selain buat rumah tangga, buat keluarga, dan juga jangan lupa buat pekerjaan Tuhan. Pasti apa yang saudara berikan, Tuhan juga akan memberkati Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman dalam hati kita. Saya percaya apa yang lakukan buat Tuhan tidak jadi sia-sia. Perempuan-perempuan dulu berkorbankan kekayaan untuk melayani rombongan engkau Yesus bersama-sama, dan dengan keberkatan yang banyak. Dan hari ini kami kau diberkati, kami gunakan untuk hormat kami. Terima kasih Bapak, kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat,
dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para LW, para RT, para desa, para lampau. Berikan hikmat yang dari surga, dari surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan segala. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.